Kayak Tuhan ambil air mata kita taruh di dalam kirbatnya dia. Berarti kan Tuhan enggak menuntut kita untuk jadi Sosok yang sempurna. sosok yang selalu bercahaya dan tersenyum kan. Sebenarnya semua hal bisa selesai dengan kita datang ke Tuhan berdoa. Pertanyaannya, dia dalam keadaan yang bener gak jiwanya untuk dia bisa berdoa ke Tuhan, masih bisa berdoa gak orang itu? Cuma perasaan dan realita itu adalah dua hal yang berbeda. Apa yang kalian pikirkan tentang Tuhan, belum tentu itu kenyataan yang sebenarnya tentang Tuhan. Hai Cigebi, apa kabarnya nih? Hai Merlin, baik dong. Udah gitu doang Ci, panjangan dikit gitu jawabnya. Boleh gak memperkenalkan dirinya nih, Cigebi saat ini lagi sibuk apa gitu? Oh, memperkenalkan diri ya. Sekarang praktek sebagai psikoterapis dan masih ngambil studi lagi lanjutan di bidang terapi juga, konseling Kristen dan coaching. Yeay. Keren banget. Sekolah seumur hidup. Mantap. Aku selalu salut tiap kali kayak denger Cici kayak aku lagi mau sekolah lagi nih gitu. Terus kayak bahkan terakhir yang aku tahu Cici lagi sekolah lagi tuh cuma 1. Terus tadi Cici sempat singgung, tahu-tahu sekolahnya sekarang jadi ada 2, terus mau 3 lagi kayak. Sebenarnya dibilang sekolah lebih tepat mungkin sertifikasi ya. Kayak bukannya kayak sekolah yang full, kuliah full gitu, enggak, sertifikasi sih. Jadi tidak seberat itu kok. Walaupun kayaknya dari materinya tetap berat ya. Oh iya bener. Aku kayak ngebayangin aja udah yang kayak kebayang gitu. Nah, apa sih Ci yang ngebuat Cici kayak tertarik banget di bidang ini gitu? Oke, jadi dari dulu tuh sebenarnya aku tuh kepengen jadi dokter, Mer. Oke. Terus pas kelas 5 SD di perpus sekolah ada satu buku psikologi. Dia kayak bilang 4 jendela kepribadian. Terus kayak apa ini kayak psikologi, apa sih kepribadian? Terus begitu aku baca, tiba-tiba aku jadi kayak terpesona gitu. Karena ternyata di dalam manusia itu ada sesuatu yang gak kelihatan, yang bisa sakit tapi bisa sembuh. Terus aku jadi kayak, aku mau belajar ini dan dari situ aku jatuh cinta sama kesehatan mental. Wow, dari kelas 5 SD Ci? Iya. Kelas 5 SD masih ngapain ya? Wow. Aku tetap main polisi maling kok kelas 5 SD. Tetap jaga-jaga tahu gitu. Tetap. Oh, jadi guys. Jangan buka rahasia dong. Iya gak boleh ya. Tapi joget tahu tuh ini Ci, melemaskan tubuh, menghilangkan part of terapi juga dong. Oh ya itu buang stres sih. Ya kan? Iya betul. Wow. Jadi dari kelas 5 SD Cici kayak jatuh cinta sama si dunia psikologi itu dari buku itu. Terus udah tuh dari situ Cici kayak gak tertarik lagi sama yang lain, kayak aduh kayak mau ini aja nih gitu. Apa gimana tuh? Ya jadi sebenarnya kalau boleh jujur sih keluarga boleh. Juga boleh ya, makasih loh. Jadi keluarga itu enggak gitu support karena menurut mereka itu jalan hidup yang berat. Kayak duduk dan menampung kayak kegelapannya orang lain kan gitu kan. Dan beberapa kali kayak memang mau dibelokin dan kayak akunya sendiri sempat goyah. Cuma kayaknya ngerasa kalau kayak Yunus gitu loh, kalau emang udah harusnya kemana, akhirnya kayak disentil ke sana terus. Jadi ada satu kejadian sih sebenarnya yang membuat aku rada-rada terhenyak. Jadi mungkin kalau yang tahu cerita aku dari dulu tuh, aku tuh pas SMP sempat ngalamin yang namanya bullying. Jadi sekitar aku umur 11 tahun, aku sendiri sedang dalam dibully gitu. Terus aku masih bisa terima curhatan guruku yang umurnya kayak 40-50 gitu. Wow, guru. Jadi guru, terus juga bertumbuh dewasa, kayak makin tua gitu maksudnya. Kadang-kadang kayak lagi nunggu di dokter, ada kayak orang duduk di sebelah, mendadak kayak dia senyum, aku senyumin, dan entah gimana tiba-tiba dia cerita kayak keluarganya baru coba bunuh diri lah, atau ada orang mau kehilangan, maksudnya lagi merasa kehilangan ini. Jadi kayak apakah di tampangku ada tampang baskom, kayak silahkan tumpahkan semua, aku siap menampung gitu. Tapi memang itu sih kejadiannya. Wow.
Berarti wajah Cici tuh kayak hangat gitu loh Cici. Jadi ketika orang ngeliat Cici jadi kayak nyaman makasih gitu. Nyaman. Bukan baskom jadinya ya. Bukan. Dibagusin dikit. Ember mungkin enggak deh canda. Ya mungkin itu dari raut muka kan pasti kalau orang tulus senyum sama yang kayak cuma gitu kan beda kan Ci. Oh gitu. Padahal itu karena waktu itu lagi marak hipnotis juga sebenarnya aku disenyumin orang aku takut. cuma, cuma refleks aja. Terus dia ternyata dia butuh curhat gitu. Wow. Itu aku menarik yang mutusin untuk ambil konseling Kristen juga gara-gara salah satunya kayak minta tanda sama Tuhan dan tanda yang dikasih itu memang mendadak ada orang mau datang curhat dan dia Kristen. Terus yang lebih lucunya lagi dia nggak tahu aku memang praktisi, dia nggak tahu aku terapis. Aku tanya kan, maksudnya kayak kamu kenapa mau cerita sama saya gitu. Terus apakah mungkin ada temennya atau ada jemaat atau keluarganya yang kasih tahu kalau aku memang terapis. Lalu dia bilang enggak, aku ngelihat kakak tuh main sama anak sekolah minggu. Kayak lagi lari ketawa dan entah gimana di hati aku ada perasaan mungkin kalau orang ini dia mau denger cerita aku. Jadi aku cari tahu gimana caranya hubungin kakak. Terus aku oh ya udah. Saat itu aku lagi galau banget apakah aku ambil konseling Kristen atau enggak. Karena kan memang udah ada dasar untuk duduk sama orang dan terapi kan. Cuma aku sempat ngerasa kayak kalau aku mau melayani di gereja dengan maksudnya kayak panggilan aku yang ini, aku ngerasa ada baiknya konseling Kristen. Jadi setelah galau, Tuhan kasih tanda dong kalau memang Tuhan mau aku ambil konseling Kristen untuk lebih bisa melayani lagi di gereja. Dan datanglah orang ini. Jadi abis itu aku langsung aku cari tahu gimana aku daftar konseling Kristen langsung. Wow, begitulah ceritanya. Emang berarti ada poin-poin tertentu yang ngebedain konseling Kristen sama konseling pada umumnya gitu lah ya Ci berarti? Pasti dong, karena kan konseling Kristen dasarnya biblical. Dan kalau konseling yang di luar itu kan jadi gini, kita kan ada asas menerima apa adanya. Tapi kan ada hal-hal yang di dalam kekristenan tidak boleh diterima. Iya. Ya kayak gitu sih, di mana batas-batasnya. Terus juga sampai di mana kita membantu mereka. Beda lah, ada beda. Dan tujuannya kan beda. Kalau yang konseling yang sekuler, terapi yang sekuler kita kayak mereka lagi ada problem, istilahnya aku suka pakai analogi ini sih kalau kita kecelakaan dan patah tulang. Kan yang operasi, yang kasih obat, yang diagnosa kan dokter. Habis itu kan dikirim ke terapis dong supaya bisa jalan lagi. Jalan normal. Nah itulah fungsinya aku, pendampingan. Jadi memang aku tuh lebih terpanggil bukan untuk diagnosa, kasih obat, tapi aku terpanggilnya tuh pendampingan. Jadi sampai orang itu merasa hidup itu layak dijalani lagi dan dia bisa hidup lagi dengan normal. Nah tapi kan kalau yang sekuler hanya sampai di situ aja. Kalau konseling Kristen tentu kita kembalikan dia ke purpose dia yang semula itu dalam ranah dia sebagai ciptaan Tuhan. Dibalikin lagi tujuan Tuhan buat kamu tuh apa. Gitu sih, diperbaiki lagi hubungannya dengan Tuhan. Wow. Kayak kembaliin domba domba yang udah kayak ikut suara Tuhan, kayak ikut panggilan Tuhan, ambil dia lagi, kembaliin dia ketemu lagi sama Tuhan gitu. Berarti emang ini banget ya Ci, maksudnya buat orang-orang yang misalnya ya orang Kristen gitu, kalau emang butuh konseling emang berarti bisa dibilang lebih baik ketemunya sama konseling Kristen ya, karena nggak cuma sekedar ngebantu menyelesaikan masalah, tapi lebih dalam dari itu bisa ngelihat diri dia lebih sebagaimana Tuhan ciptain dia gitu ya. Oh ya tentu dong. Ya benar. Cakep sih. Sebenarnya di gereja tuh selalu ada nggak sih Ci? Kayaknya dulu ada ya kayak di warta jemaat gitu yang butuh konseling apa gitu ya. Jadi gini, ada konseling yang namanya konseling benar-benar pastoral konseling yang pendeta yang mengkonselingkan. Tapi belum tentu semua ada dasar ilmu konseling. Oh, ngerti. Juga ada konseling persahabatan kayak misalnya Merlin gitu sedang ada kesedihan lah, ada beban pikiran gitu kayak Ci aku mau dong cerita sama Cici. Nah itu kan konseling persahabatan sama sahabat. Nah konseling profesional yang konseling Kristen ya beda lagi, udah dilatih, udah tahu harus ngapain gitu. Jadi yang namanya konseling kan kegiatan yang sebenarnya semua orang bisa melakukan. Cuma sampai sejauh mana keahlian konselingnya, nah itu.
Paham. Cakep. By the way guys, kita lagi di tempatnya Cigevi loh. Udah mau diajak ngobrol, nyediain tempat. Terima kasih. Dan luar biasa ya Cici. Ini di kantor Cici juga berarti ada kegiatan lain kan? Cici ada pekerjaan lain yang selain si apa namanya? Terapis yang Iya ada. Aku juga nanganin perusahaan keluarga sama adik aku. Dan itu bidangnya memang 100% beda sama kesehatan mental. Cuma ya kalau sudah memilih, aku ngerasa mantep sih ngejalanin dan tahu kalau kamu tahu kan sih kayak provision for God's vision. Jadi kalau Tuhan udah kasih berasa mantep panggilan Tuhan jalan pasti dimampukan. Luar biasa sih. Ya kan maksudnya kalau kita dari luar ngelihatnya kayak gila Cigewi jago banget udah lagi ini, lagi itu, kayak semua bisa dilakukan bersamaan dan terlihat baik-baik aja. Walaupun katanya abis gak tidur ya. Bukannya, begitu bilang baik-baik saya sebenarnya kalau dibilang capek nggak, capek banget. Capek banget maksudnya kerja di 2 field kan, di 2 bidang. Yang berbeda. Masih sekolah juga kan dan ada kewajiban yang lain lagi. Sebenarnya capek sih, cuma berasa kayak waktu aku belum dapet restu 100% gitu untuk memenuhi panggilan jiwaku ini. Aku tuh ngerasa kayak garpu yang dipakai nyisir. Jadi sebenarnya bisa, cuma bukan itu tujuannya gitu kan. Jadi sekarang aku merasa aku lagi balik ke meja makan untuk menjalankan fungsi aku yang sebenarnya. Jadi walaupun kayak aduh capek, aduh kurang tidur, aduh berat rasanya gitu, tapi ngerasa kayak ini nih udah bener gitu ngejalanin jalan yang ini. Dan bisa jadi dari sini justru Cici juga dapetin energi tambahan ya, karena apa yang sebenarnya benar-benar pengen Cici lakuin bisa dilakuin gitu kan. Iya, begitulah. Cakep. Ya walaupun aku tidak menolak sih kalau aku diberi waktu 1-2 hari untuk tidur. Abis ini Cici boleh tidur kok. Lupakan semuanya dan tidur. Tapi maksudnya aku kenal Cigebi kan lumayan lama kan. Seingat aku pertama kali dulu aku masuk pemuda pun, pertama kali aku akhirnya pelayanan tuh kayak sama Cici deh. Iya betul. Ya kan bener kan? Iya. Ya dari dulu tuh aku selalu lihat Cici kayak sosok yang ini loh Cici, kayak punya hati yang mau melayani, terus kayak apa ya, kayak luar biasa gitu loh, konsisten terus dari dulu. Jadi dulu berarti waktu aku ketemu Cici tuh Cici belum mengiyakan si ini kan, maksudnya Cici udah kuliah behavioral ya Cici kalau gak salah dulu. Iya. Maksudnya udah kerana situ tapi Cici belum yang bener-bener praktek. Iya praktek itu kan, cuma maksudnya ada di sekitar Cici tuh emang juga ngebuat kita ngerasa kayak orang ini sangat ini ya, dia punya hati untuk ngerangkul orang lain gitu loh. Oh, jadi bukan baskom tulisannya? Bukan. Oh iya, terima kasih loh. Walaupun dirangkulnya dulu sih bentuknya masih tahu Ci. Jadi buat yang gak tahu, Cigebi tuh suka sama tahu guys. Oh iya. Yarin kamu buka rahasia di depan semua orang. Gak apa-apa, itu menunjukkan kalau serius-seriusnya orang dari luar tuh ada sisi menyenangkannya gitu. Oh iya loh, semua orang pikir aku tuh gimana gitu. Ya kan kadang Cici, maksudnya walaupun tadi aku bilang Cici ramah dan merangkul, tapi kok lagi ngerjain sesuatu kan kadang Cici tok gitu kan. Iya. Ya jadi mungkin orang ngeliatnya kayak, wah nih serius banget nih kalau sama Cigebi mah gini-gini. Enggak guys, Cigebi itu. Jangan percaya 100%. Jangan tertipu sama apa yang dilihat. Iya. Ya lah gak mungkin lah semuanya deep, terus dalam dan serius, terus tiba-tiba ada halo melingkar di atas kepala itu kayak capek juga sih kalau harus begitu terus ya. Iya, emang apa-apa tuh harus balance ya Ci. Ini agak ganggu ya, ada uap-uap di kacamata, maaf ya Ci. Tidak apa-apa. Aku tuh suka jokes receh gitu loh Merlin. Kan kamu tahu, kita sama-sama tahu. Kita semua sama-sama tahu. Ngerti ya guys, tahu. Cigebi suka tahu, kita sama-sama tahu. Iya. Yang kalau udah ketawa sebelum aku jelasin barusan berarti receh juga Ci. Ya pada akhirnya kita semua akan tahu. Iya benar. Tapi di masa-masa sekarang dan apalagi setahun kebelakang ini yang lagi COVID kayak gini Ci, maksudnya emang receh-receh, bercandaan-bercandaan tuh diperluin banget gak sih Ci? Betul. Dia 2 lah. 1, kita perlu yang membuat mood kita light ya, ringan gitu. Jadi bercanda lah dan
pengalihan pikiran yang sehat tentunya ya. Tapi satu sisi juga kita perlu untuk ngelihat ke dalam juga yang deep balance lah. Nggak bisa semuanya Receh-receh doang. receh, nggak bisa terus semuanya dalam terus, itu juga nggak bisa. Balance. Kalau Cici sebagai praktisi nih melihat kondisi saat ini, yang kayak tadi aku bilang ada orang-orang yang butuh kebutuhan akan hal-hal recehnya mungkin meningkat juga gitu, terlepas dari hal-hal yang serius. Kalau Cici sebagai praktisi ngelihat sekitar Cici saat ini kayak gimana sih kondisinya? Ya semua orang, aku yakin sih apapun keadaannya terutama di masa-masa sekarang ya, semua orang berusaha melakukan yang terbaik dengan apa yang mereka punya. Terlepas dari nanti itu caranya benar atau salah, tapi menurut aku dasar dari aku bisa berempati ke orang tuh karena aku yakin semua orang sedang berusaha melakukan yang terbaik dengan apa yang mereka punya. Jadi yang kadang jadi over, cari recehan terus, yang kadang juga jadi terlalu mellow, masuk ke tempat yang gelap itu terus. Mereka berusaha yang terbaik untuk cope, untuk apa ya, cope itu kayak sanggup gitu ngejalanin. Buat survive. Iya lebih kayak gitu sih. Kayak kemarin nih Ci, aku baru lihat berita gitu, tiba-tiba ada orang, ini menyedihkan sih sebenarnya, cuma maksudnya waktu pertama kali baca si artikel itu agak kaget juga ditemukan kayak potongan tubuh di atas tenda atau pokoknya di atas tempat jualan PKL gitu, pedagang kaki lima yang jualan di pinggiran gitu kan. Nah di berita itu kan maksudnya ketika lihat kayak gitu kayak hah apaan nih, ada kasus pembunuhan kah atau apa gitu kan, karena kan potongan kan Ci. Tapi pas akhirnya aku klik dan aku baca cari tahu lebih lanjut, ternyata itu bukan kasus pembunuhan tapi justru kasus bunuh diri gitu loh Ci. Jadi kenapa itu potongan, ini kalau boleh diceritain dikit. Jadi ternyata dia loncat dari atas gedung, di lantai berapa gitu dia kayak terbentur something, tapi kan itu kayak udah jauh banget kan, jadi dia terbelah gitu loh Ci. Maksud aku berarti, dan ini bukan kasus pertama yang aku dengar selama pandemi ini loh, sebelumnya juga ada yang kemarin di mall sempat ada yang loncat juga. Iya itu, jadi maksudnya semakin banyak ya orang yang juga nggak berhasil untuk melewati masa ini gitu. Menurut Cici gimana? Sebenarnya kan emosi itu datang dan pergi. Itu yang harus semua orang ingat sih. Apapun keadaannya, kalau emosi itu bisa datang, emosi itu bisa pergi. Nah yang menjadi masalah itu kalau dia stuck, pemikiran kah, emosi kah, itu stuck dan nggak keproses dengan baik. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam pendampingan selama ini? Kan semua orang pikir kayak, wah nanti kita janjian dihipnotis atau bisa diterawang atau yang ngeri itu kan karena ketidaktahuan. Tapi sebenarnya pendampingan itu orang-orang yang dilatih untuk menerima apa adanya dan untuk ngebantu proses dengan berbagai macam teknik supaya yang tadinya nyangkol-nyangkol itu bisa lancar lagi. Sebenarnya itu. Nah kenapa jadi bisa nggak tahan ya, mungkin karena beban yang terlalu berat, beban finansial, dan itu biasanya kompleks ya, kayak mungkin beban finansial kan udah stres krisis. Abis itu ada rasa kesepian, rasa kehilangan. Dan sebenarnya fenomena bunuh diri dan depresi ini itu juga pandemi kalau menurut aku, dan pandemi yang sangat-sangat berbahaya. Dan terutama ini kan segmen untuk pemuda ya, pemuda. Mungkin ada fakta yang bisa aku share, yaitu dari WHO, dia ngeluarin penelitian. Jadi bunuh diri itu penyebab kematian tertinggi nomor 2. Wow. Untuk di seluruh dunia itu orang-orang usia 15 sampai 29 tahun. Untuk both gender ya, cewek cowok. Kalau cowok itu sebenarnya nomor 3, cewek itu nomor 2. Tapi kalau kita kumpulin dari semua gender, dua-duanya ini dirata-ratain. Nomor 1 itu kecelakaan lalu lintas, nomor 2 itu bunuh diri. Iya. Wow. Dan kalau kita lihat, maksudnya data lagi ya, kalau bawa data, setiap tahun kurang lebih 800.000 orang di dunia ini meninggal karena bunuh diri. 800.000. Which means, tunggu, bener ya datanya? Which means kalau setiap 1 detik itu ada 40 orang yang mati karena bunuh diri. Kalau gak salah ya, 4 orang atau 40 orang.
Dan yang lebih menyedihkannya lagi, untuk setiap satu usaha bunuh diri yang orangnya berakhir meninggal gitu, diperkirakan ada 20 lebih usaha bunuh diri yang akhirnya dia tetap hidup gitu. Jadi maksudnya dia nyoba 20, maksudnya ada orang lain yang nyoba 20 kali gitu. Ada 20 sekali. Terus ada satu yang mati dari 20 percobaan bunuh diri itu. Jadi memang benar-benar Berarti maksudnya itu masalah kan ini. dari angka yang, maksudnya angka kematiannya aja udah yang kedua tertinggi, yang paling banyak meninggal karena bunuh diri. Tapi di luar itu masih ada lebih banyak lagi angka 20 percobaan. kali. Dianggap untuk setiap satu kematian karena bunuh diri ada 20 kali lagi percobaan. Berarti banyak banget ya sih. Banyak banget. Dan karena ini baru baca lagi datanya, di Indonesia sendiri udah ada beberapa survei juga sih Merlin untuk mempelajari soal depresi dan bunuh diri ini. Sebenarnya penyebabnya bukan depresi tapi itu erat lah hubungannya ya. Jadi kita ngomong Jakarta aja, 5,9% penduduk Jakarta di atas 15 tahun tuh melaporkan depresi. Dan 10,2% bilang dia itu ada gangguan mental emosional dalam bentuk apapun. Jadi ya 1 dari 10 orang. Tapi berarti saat ini orang udah lebih terbuka ya Cimak. Maksudnya mereka udah lebih mau mengakui atau lebih mau melaporkan, maksudnya mencari pertolongan gitu kalau mereka ngerasa ada sesuatu yang salah sama dirinya mereka gitu. Kalau dulu kan kayak lebih tertutup nggak sih pandangannya, nggak mau gue nanti gue dikira ini nanti dikira itu gitu. Tapi kalau sekarang udah ada data seperti itu berarti udah lebih banyak kah orang yang akhirnya aware atau gimana? Ada 2 pandangannya. Satu benar seperti itu. Yang kedua adalah, ini aku baca lagi artikel lain dan penelitian yang lain, bahwa 21,8% penduduk Indonesia melaporkan dia depresi sedang ke berat. Berarti hampir 1 dari 5 orang atau 1 dari 4 orang kan itu. Tambah banyak lagi. Cuma yang lebih merisaukan adalah dari si penulis artikel ini yang ahli suicidologi ya. Jadi ahli memang mempelajari kenapa orang bunuh diri dan bagaimana mencegah. Dia bilang karena stigma yang masih ada di budaya Asia khususnya ya, kita kan hidup di Indonesia. Diperkirakan ini tuh puncak gunung es datanya. Jadi orang udah ngelapor segini itu hanyalah sebagian kecil dari yang sebenarnya terjadi di masyarakat kita. Karena kan takut untuk ngaku, aku ada masalah, aku butuh bantuan, aku sudah ingin mati gitu. Jadi yang jadi pikiran aku tuh kalau yang ininya aja udah, yang dibilang puncak gunung esnya aja udah sebegini banyak, sebenarnya apa yang sedang terjadi di dalam gitu sih. Iya tapi orang zaman dulu juga mikirnya gitu sih ya Ci. Maksudnya kayak pernah kan ada anggapan atau ada masa-masa di mana yang kayak kalau kita terlalu yang kayak ngeluh, maksudnya ngeluhnya itu bukan ngeluh nggak bersyukur ya, cuma maksudnya ngeluh lebih kayak aduh gue nggak kuat lagi nih, aduh nggak gini-gini, anggapannya kayak manja lo jadi orang jangan kayak gitu. Tapi kan sebenarnya kita nggak pernah tahu realnya si orang ini. Mungkin statement itu dikeluarkan untuk dia mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya kan. Tapi inilah yang paling gampang kayak sekarang kalau misalnya orang lagi ngerasa gimana banget terus dikit-dikit dibilang lu mah jadi orang baperan gitu. Padahal mungkin sebenarnya itu sesuatu yang dia rasain dalam gitu, tapi orang lain nganggepnya kayak lu mah apa dikit ini gitu, sensitif dikit gitu. Ya gak sih? Jadi kayak ya gimana orang mau mengungkapkan ketika dia ngomong dikit aja dianggapnya manja, baperan gitu gak sih? Ya memang sih ada kecenderungan seperti itu ya, apalagi maaf kalau di lingkungan gereja kan kayak kamu kurang berdoa atau kayak ya kan kayak gimana gitu ya. Ya kan kita kan jujur ya buka-bukaan ya memang banyak terjadi kayak gitu. Cuma berarti tantangan kita sebagai komunitas anak muda itu ya bagaimana supaya kita bisa menjadi komunitas yang sehat dan juga teman yang baik untuk
Ya semua orang. Jadi teman rasa konselor, friendselor ya jadinya. Oh ya friendselor. Ya friendselor, teman rasa konselor. Entah kenapa kok aku ngebayanginnya telur gulung nih. Merin kamu sudah lapar. Kayak telur. Iya sih ya. Dia penting sih ya. Maksudnya ketika kita ada di lingkungan yang tepat juga. Jadi kita gak takut juga ya Ci untuk mengeluarkan apa yang di dalam diri kita gitu ya. Iya. Dan sebenarnya kalau aku berpikir nih pikiran aku sih. Mungkin ada yang gak setuju gitu. Atau mungkin juga salah. Tapi aku selalu berpikir kayak Hana. Mamanya Samuel juga kan dia nangis berkeluh kesah kan. Sampai dikira mabok sama itu kan sama Eli. Terus Tuhan fine-fine aja tuh. Terima dia. Maksudnya kayak Tuhan gak anggap itu dosa atau kesalahan. Malah Tuhan lihat, Tuhan jawab doanya. Dia nangis sudah sampai, maksudnya nangis di bait Allah gitu kan sampai gimana hatinya berat banget. Tuhan terima juga. Terus ada satu ayat yang aku suka banget. Kayak Tuhan ambil air mata kita taruh di dalam kirbatnya dia. Berarti kan Tuhan enggak menuntut kita untuk jadi sosok yang sempurna. Sosok yang selalu bercahaya dan tersenyum kan. Gitu sih. Kalau aku ngelihatnya ya Tuhan bisa terima kok kita apa adanya. Cuma abis itu apa yang kita putuskan. Itu kan yang berarti. Kita memang lagi sedih tapi kita memang lagi takut. Kita memang lagi kecewa tapi abis itu apa yang kita putuskan. Next stepnya apa gitu ya Ci. Kita mau melangkah atau tetap muter-muter di situ doang. Iya, mau tetap di jalan Tuhan atau enggak, itu kan juga pertanyaannya. Begitu. Tapi bener sih, soalnya kadang ya gitu Ci, maksudnya apa ya kalau ngelihat sekitar gitu kayak ada orang-orang yang balik lagi yang aku bilang tadi kayak mereka takut untuk kayak misalnya ketemu psikolog atau kadang kalau mau cerita sama orang gereja takut dijudge, elunya aja yang kurang deket sama Tuhan, elunya aja yang kurang berdoa, kurang baca firman atau apa gitu. Tapi maksud aku kan sebenarnya harusnya melihat itu tidak sesempit itu kan. Ada faktor-faktor lain yang mungkin lebih bisa at least didengerin dulu gitu. Kadang tuh orang gak denger tuh langsung kayak lu ini sih, lu gitu sih gitu loh. Jadi kayak ya apa ya, ada rasa kasihan juga sih buat orang-orang yang akhirnya jadi kayak dipendem sendiri, ya udah terus dia meledak sendiri gitu. Ya sebenarnya kasihannya dua arah, kasihan sama orang yang dijudge dan kasihan sama orang yang nggak bisa merespon apa-apa selain lu kurang berdoa. Karena kan kadang kalau kita ditanya terus kita nggak tahu jawabannya apa dan kita nggak tahu apa yang kita lakukan, akhirnya kan kita ngomong aja apa yang terlintas di kepala kita gitu satu sebagai jalan keluar yang paling gampang yang kita tahu gitu. Berdoa aja. Tapi apakah salah jawaban dia? Sebenarnya semua hal bisa selesai dengan kita datang ke Tuhan berdoa. Pertanyaannya, dia dalam keadaan yang benar gak jiwanya untuk dia bisa berdoa ke Tuhan? Masih bisa berdoa gak orang itu? Kan begitu. Kadang orang lupa kalau jiwa kita sakit ya kita juga sakit. Kadang kan kita lebih pengertian ke orang yang misalnya flu berat, demam. Terlihat ya secara fisik. Dan kita kan kayak dia gak bisa berdoa lama, dia gak konsen, dia apa kan kita pengertian banget. Di sekolah pun atau di tempat kerja mungkin yaudah kamu pulang aja, yaudah kamu gak usah ikut kegiatan yang ini. Kita lebih gampang memaklumi dan menerima, tapi orang yang sakit di dalam, sakit jiwanya. Apa kita bisa sama memaklumi mereka seperti itu kan? Iya. Tadi waktu Cici meresponi apa yang barusan aku bilang, aku jadi teringat gitu Ci. Aku pun pernah ada di kondisi yang aku mendengarkan orang dan aku bener-bener sampai udah di titik yang kayak aku gak tahu lagi harus support dia gimana gitu loh Ci. Jadi ketika dia cerita, dia butuh tempat untuk mencurahkan unek-unek dan segala apa yang dia pendem gitu. Dan aku tahu ini tuh udah berlangsung berbulan-bulan. Tapi tiap kali dia cerita ke aku pun, iya aku bener-bener gak tahu lagi selain aku cuma bisa dengerin apa gitu. Even untuk bilang kayak lu harus berdoa, harus begini, harus begitu pun aku udah sampai di titik yang aku udah tidak bisa mengeluarkan statement itu lagi. Sampai akhirnya dia bilang kayak kayaknya gue perlu ini deh. Kayak gue ngerasa gue perlu ketemu psikolog deh. Dia sampai bilang kayak gitu. Dan ya aku sih saat itu aku cuma bilang kayak
ya udah kalau emang lu ngerasa udah perlu, ya pergilah gitu, carilah pertolongan itu yang lu perlu itu gitu. Tapi maksudnya nggak banyak orang yang akan sampai ke titik kayak teman aku kan, yang kayak dia misalnya cerita ke beberapa orang tapi nggak ada yang bisa nolong dia, dan akhirnya sadar sendiri kayak gue perlu pertolongan yang lebih profesional atau apa gitu. Cici punya ini nggak kayak saran untuk orang-orang atau teman-teman yang mungkin saat ini lagi ngerasa kayak gitu. Tunggu, teman-teman yang merasa berat atau teman-teman yang didatengin oleh orang-orang yang merasa berat? Yang mana nih? Dua-duanya boleh, Ci. Waduh. Yang Menyesal aku bertanya. yang pertama dulu kali ya, kalau yang merasa berat. Yang merasa temen yang didatengin terus mereka nggak tahu harus merespon apa lagi. Oke, jadi ini yang didatengin ya, Iya. Orang-orang yang seperti Merlin. Nomor 1, jangan sampai terjebak yang namanya savior syndrome, yaitu sindrom juru selamat. Gimana tuh sih maksudnya? Jadi merasa harus menyelamatkan, jadi harus ngebenerin. Pokoknya istilahnya dia datang ke kamu, duduk 5 menit terus langsung hidup dia baik lagi. Wow. Jangan, tapi percaya nggak percaya ada kita ada gitu dorongan. Ya? Bener nggak sih kalau kita dicurhatin orang kan kita maunya dia baik dong. Kita iya berubah sih. menjadi lebih baik. Tapi kalau itu udah jadi suatu obsesi gitu, suatu tuntutan, kita bakal kena savior syndrome. Akhirnya kita maksa. Dan kita harus ingat Tuhan Yesus pun enggak menyembuhkan semua orang sakit dan enggak memberi makan semua orang lapar waktu dia 3,5 tahun pelayanan dia. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk kalau kita didatengin orang? Yang pertama adalah hadir. Percaya atau nggak percaya, hadir dan mendengarkan 100% itu adalah skill yang sangat-sangat jarang dan sangat-sangat susah untuk dilatih dan untuk dimiliki. Karena biasa orang mendengar untuk menjawab. Orang mendengar untuk merespon. Ada nggak orang yang mendengar untuk menerima, untuk ngerti sebenarnya dia lagi kenapa sih? Dengar aja dengar. Dengar. Mau tuh orang ngomong 30 menit, 40 menit, 1 jam, jangan lebih dari 1 jam ya kalau bisa ya. Kalau nggak tuh capek. Bener itu capek mental dan capek badan. Bilang, oke, aku sediain waktu ya buat kamu. Aku bisa ini 30 menit, aku bisa 1 jam. Ada boundary, ada batas. Supaya kamu juga nggak ngerasa gamang. Yang lebih kuat kan yang nopang kan. Kalaunya kamu ke bawah jatuh juga gimana? Jadi untuk menjaga kewarasan sendiri, sorry nih aku lagi kerja, ntar sore ya jam 6, aku bisa 1 jam dengerin kamu. Set dulu boundary-nya, terus dengerin aja dan hadir. Dan ada di mindset tuh terima dia apa adanya. Walaupun kamu tahu dia lagi salah, dia gak seharusnya merasa kayak gini, dia gak seharusnya berbuat seperti itu. Percayalah di luar sana akan ada lagi lebih banyak orang yang udah ngejudge dia dan ngasih tahu dia hal itu. Dia gak perlu ngedenger itu lagi dari kita. Dia gak perlu ngedenger itu lagi dari kita. Yang dia perlu adalah dia hanya perlu diterima apa adanya. Nah pas dia tanya, menurut kamu apa yang harus saya lakukan? Menurut kamu ini gimana gitu? Baru kita bisa ngomong tentunya dengan menurut aku ini salah. Menurut kamu harus begini. Gitu. Tapi bukannya kayak kalau lu gak kayak gitu gue malas temenan lagi sama lu. Pokoknya yang kayak gitu kan. Kadang tuh dipakai jadi ancaman. Kalau kamu care sama aku, kalau kamu cinta Tuhan, kalau kamu orang Kristen, kalau kamu care sama aku, kamu berubah begini. Nah itu kan no gitu. No gitu. Jangan. Pokoknya menerima apa adanya. Itu dulu deh pertolongan pertama ke semua orang tuh merasa diterima apa adanya. Dan didengerin. Iya, itu dulu. Kalau nanti udah bisa itu, nanya lagi boleh. Tapi itu aja bakalan panjang dulu ya Ci pastinya. Bisa panjang. Oke, kalau gitu ke yang kedua, apa yang harus dilakuin sama teman-teman yang mungkin ngerasa kayak, udah gak ada yang ngerti gue lagi nih, gue gak tahu lagi harus kemana lagi gitu. Oke, aku ngomong ke kamera, karena itu yang menonton. Siapa kalau kalian merasa kayak terlalu berat, terus kayak kalian ngerasa kok gue Kristen, kok gue percaya Tuhan, kok sebenarnya hidup gue harusnya baik-baik aja, tapi kok gue ngerasa kayak gini. Teman-teman gak pernah sendiri, itu satu. Yang kedua, Tuhan bisa terima seberapapun bobroknya kalian, Tuhan bisa terima. Cuma mungkin yang aku mau sampaikan di sini ada 2, yaitu 1, kalian carilah tempat cerita
yang kalian ngerasa itu aman. Jangan cerita ke orang-orang yang bakalan malah ngejudge kalian atau lebih toksik gitu, dan bocor. Yang paling bahaya kan bocor, semuanya bocor gitu cerita kalian ke orang lain yang akhirnya malah memperumit masalah. Itu satu. Pilihlah bener-bener kemana kalian mau mengadu. Yang kedua, yang pertama itu berarti jangan juga ragu untuk meminta bantuan profesional kalau sudah dirasa perlu. Yang kedua, perasaan kalian semua tuh valid. Mau kalian marah, mau kalian takut, mau kalian kecewa, mau kalian sedih banget gitu, mau kalian depresi, berasa gelap, itu apa yang kalian rasa ya apa yang kalian rasa. It's what it is. Cuma perasaan dan realita itu adalah dua hal yang berbeda. Apa yang kalian pikirkan tentang Tuhan belum tentu itu kenyataan yang sebenarnya tentang Tuhan. Misalnya kalian pikir, Tuhan kok begini banget tega sama aku. Ya itulah yang kalian rasakan begitu. Tapi apakah kenyataannya Tuhan beneran tega dan gak care sama kalian? Nah itu kan hal yang berbeda. Jadi di satu sisi Tuhan bisa bener tetap sayang sama kalian walaupun kalian mikir kayak gitu. Tapi di satu sisi aku mau ngingetin juga, apa yang kalian rasa itu belum tentu kenyataan yang sebenarnya. Carilah komunitas, carilah orang yang bisa mendampingi kalian lagi untuk supaya ya kalian berlalulah dari berat dan gelap ini. Itu aja. Wow, terima kasih Ci. Sama-sama. Menyenangkan sekali dengarnya. Terima kasih. Tapi itu kan kenyataannya, Merlin. Betul. Kadang orang lupa. Iya, emang banyak sih yang kadang harus diingatkan, maksudnya common things yang kita pikir sepele aja orang suka lupa. Little things yang harusnya kita syukuri juga kadang kan orang suka lupa juga kan Ci. Jadi emang iya sih. Nah kalau kita balik lagi nih, ini kan kita dari Wadah Pemuda gitu. Aku lihat Cici juga pelayanan dari waktu pertama kali aku masuk Pemuda, bahkan kayak dari remaja ya Ci. Bener gak sih? Aku kan balik setelah aku lulus kuliah. Jadi aku balik tuh umur 19-20an. Nah, Cici jadi udah di pemuda. Udah di pemuda. Akunya yang masih di remaja. Kamu naik ke pemuda waktu itu. Iya, aku baru naik ke pemuda setelah aku udah lihat Cici dulu nih di pemuda. Oh gitu. Iya, kan kebetulan ternyata aku dilihat. Ada ini ya. Enggak kan karena dulu aku lihatnya Cici duluan tuh adalah ketika Cici udah bertemannya sama kakak aku kan. Oh iya. Karena kan usia aku di bawah nih, jadi aku masih remaja. Aku baru lahir kemarin. Baiklah, aku baru lahir tadi pagi. Ini tuh kemarin. Cici ngebalikin perkataan aku ya. Betul. Ya itulah seberapa recehnya kita, Merlin. Aku malu. Aduh, ya gak semua harus berat kan dari iya dalam. Betul. Biar balance, biar yang dengerin juga gak waduh capek nih dengerinnya gitu. Ya balik ke pemuda. Apa sih yang ngebuat Cici saat itu memutuskan kayak gue harus ada nih di komunitas pemuda ini? Ada gak sih reason tertentu yang ngebuat Cici kayak pengen ada di situ gitu? Ya yang pertama untuk diri aku sendiri. Karena biar gimana kita gak bisa kasih apa yang kita gak punya kan. Jadi aku sendiri pun ingin jadi bagian dari satu komunitas Kristen yang benar-benar cari Tuhan dan yang benar-benar kuat gitu di dalam Tuhan. Yang kedua aku merasa kalau aku bisa merasa seperti itu, pasti ada juga orang-orang lain yang butuh komunitas yang aku dambakan gitu. Jadi aku sempat baca satu ucapan gitu, katanya kamu ciptakan apa yang pengen kamu punyai gitu. Jadi karena aku pengen punya komunitas yang seperti aku inginkan, yang sehat, yang suportif, yang bisa tulus, terbuka padanya, sama-sama mencari Tuhan gitu. Ya aku mau melayani dan menciptakan komunitas yang seperti itu. Itu doang sih dasarnya. Nah itu yang ngebuat Cici, karena Cici pengen punya ada komunitas yang Cici dambakan lah. Justru Cici jadi salah satu orang yang menciptakan si komunitas itu ya, maksudnya atmosfernya gitu-gitunya ya. Karena kita kan gak bisa nunggu orang kayak cuma minta kan, bikinin dong gue komunitas, gue mau dong punya remaja, punya pemuda kayak gini. Ya lu mau ya lu kerjain. Lu mau punya komunitas yang menerima, lu nya menerima dulu kayak gitu. Dan ngerasa kayak hidup di zaman sekarang ya, dimana banyak banget value-value di luar sosial media dan
gadget dan waduh udah kacau-kacau lah. Jadi semuanya perlulah ada komunitas kayak gini. Aku ngerasa kayak gitu. Terima kasih ya, dulu berarti Cici sudah menjadi bagian dari teman-teman yang bergerak di pemuda gitu. Jadi maksudnya untuk kayak aku dan mungkin teman-teman adik-adik lain yang baru masuk juga jadi ngerasain gitu loh sisa-sisanya. Sisa-sisa apa sih hasilnya kok sisa sih? Maksudnya hasil dari apa yang mungkin kakak-kakak dulu udah siapin, udah susunin dengan baik gitu. Maksudnya kebiasaan-kebiasaan baik yang akhirnya sampai sekarang juga masih nurun ke kita gitu loh Ci. Ya dari kalau aku pribadi sih juga aku bersyukur sih sama Tuhan dan berterima kasih juga di gereja kita ada orang-orang kayak kalian gitu dan yang mau dan punya hati. Cuma itu kok sebenarnya kan mau punya hati dan kerja gitu. Sisanya ya ini kan pelayanannya milik Tuhan ya. Sisanya ya Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja gitu. Tapi ada kalian mau aja aku juga bersyukur banget ya, terima kasih juga. Apa? Jadi sesi apa ini? Sesi gini-gini ambil lagi ini nih lagi nyontek. Oke, aku pengen ini dong Ci nanyain kali ini yang sedikit lebih personal lagi gitu. Cici punya kisah gak sih atau cerita? Kayak tadi kan Cici sempat bilang dulu Cici ngalamin bullying waktu SMP aja ya, bener ya tadi? Iya. Cici bisa boleh gak singgung dikit atau ceritain dikit gimana sih Cici melewati masa-masa itu? Bagaimana Tuhan menyertai Cici melewati masa itu sampai akhirnya Cici bisa jadi sosok yang menurut aku sosok yang luar biasa gitu. Aduh. Iya loh, ini dari hati loh ngomongnya. Aku jadi terharu. Jadi aku tuh ngerasain banget yang namanya takut tidur. Karena begitu aku tidur aku buka mata tuh udah besok. Dan aku harus ngadepin lagi 1 hari lagi yang lain. Dan itu tuh bener-bener berat gitu buat aku saat itu. Tapi aku bersyukur sama Tuhan sekarang aku bisa cerita itu enteng. Karena udah berlalu masa-masa itu. Tapi saat itu terjadi kita bilang mungkin Cigebi dibully berapa lama? 2 tahun. Kita kan bilang gampang 2 tahun. Tapi 2 tahun itu kan 2 kali 365 hari di mana 1 harinya ada 24 jam. Terteror gitu, berasa terteror. Takut tidur kayak aku bilang tadi karena besokannya ya kalau aku tidur begitu. Akhirnya kan kurang tidur malah tambah mood jadi down lagi dan bener-bener berasa kayak dijegat. Terus kayak nih karena aku baru potong rambut juga aku ingat dulu ada kejadian satu di mana aku potong rambut terus kayak di gang up gitu cegat dan dibilang ngapain sih lu potong-potong rambut segala, lu rambut lu kayak apa aja lu tuh bakal tetap jelek. Sampai cara jalan, cara bicara. Dan itu tuh aku benar-benar bilang ke Tuhan, Tuhan ini masa remaja ini aku lalui itu sebenarnya bonyok gitu akunya. Aku merasa ke Tuhan tuh ini jiwaku udah bonyok kayak kalau misalnya kita kan orang Kristen sering bilang bejana gitu tanah liat ya itu udah kayak gompal di sini gompal di sana kayak berasa mengecewakan banget gitu. I'm a disappointment untuk Tuhan juga karena mungkin Tuhan inginnya aku jadi porselen manis berwarna putih dan kinclong gitu tapi kok kenapa ini gompal sini gompal sana itu. Nah aku merasa kayak wah kacau, self esteem aku tuh bener-bener buruk dan sampai sekarang jujur walaupun sudah sangat jauh membaik dan aku bisa dengan iman dan dengan kepercayaan diri aku bisa bilang almost 100% pulih gitu. Tapi ada hari-hari di mana tuh masih datang gitu kayak serangan yang menyerang si self esteem itu. Dan itu bener-bener sesuatu yang aku ingin orang lain tuh gak pernah ngerasain kayak gitu sih. Self esteemnya kacau. Dan kalau Merlin tanya penyertaan Tuhan tuh luar biasa. Jadi titik pertama aku pulih itu karena aku ngebaca satu artikel atau post ya. Jadi yang dibilang Tuhan tuh selalu kirim surat cinta ke kita bahkan dari kitab Kejadian. Terus aku kan bingung kitab Kejadian itu kan isinya penciptaan ya. Hari pertama Tuhan menciptakan apa. Lalu si artikel ini bilang coba deh kamu perhatiin abis Tuhan selesai nyiptain dia selalu bilang ciptaannya tuh baik. Dan Tuhan merasa senang. Jadi sebenarnya sampah itu yang ciptain kan manusia. Tuhan gak nyiptain sampah. Nah jadi
aku tuh ngerasa iya kalau gitu aku juga bukan sampah gitu. Jadi aku ngerasa kayak memang tuh sekitar kejadian aja bisa jadi surat cinta Tuhan buat aku. Dan aku ngerasa itu titik awal aku pulih loh, karena aku ngerasa Tuhan gak ciptain sampah. Walaupun aku ngerasa aku sampah, aku gak berarti, aku jelek lah, ya macem-macem gitu, ya aku lebih percaya Tuhan dong. Dan Tuhan kan gak nyiptain sampah. Nah itu, cuma itu pegangan aku, Tuhan enggak nyiptain sampah. Dan jujur waktu itu kayak keluarga aku juga dengar dibully karena aku sifatnya kan keras dari dulu. Aku tuh selalu kayak pendekar gitu. Kalau udah A ya A, B ya B, bener-bener salah-salah. Jadi dulu tuh aku keras banget. Dan mungkin karena keluarga tahu sifat begitu, jadi nasihat mereka tuh kamu lihat ke dalam diri kamu. Mungkin sifat kamu yang jelek, jadi kamu dimusuhin orang. Nah udah self esteemnya rendah, dengar lagi perkataan kayak gitu, jadi mikir terus kan, apa ya salah gua gitu, apa salah gua. Dan akhirnya setelah belasan tahun kemudian baru menemukan sebenarnya nggak ada yang salah. Memang orang udah nggak seneng ya nggak seneng aja. Iya. Dan mereka sendiri punya problem karena mereka untuk merasa mereka tinggi, mereka harus ngerendahin orang lain. Sebenarnya mereka juga sakit. Iya, biasanya ngebully yang sakit ya Ci emang. Kan kita nggak tahu. Iya benar. Aku nggak tahu saat itu. Nah jadi waktu itu aku dengar satu khotbah. Ini bener-bener aku tuh ngerasa itu bener-bener kayak istilahnya ini perjalanan aku pulih kayak ngerangkak gitu, terus tiba-tiba kayak dapet nitro, kayak dapet turbo gitu kan. Jadi ada satu sesi retret, ini makanya pentingnya ikut retret, satu sesi khotbah. Tapi tahun ini nggak bisa ada retret. Iya, aku sedih. Ya, jadi di satu sesi itu ada khotbah tentang zona nyaman, keluar dari zona nyaman. Nah kita kan kalau denger, gak tau sih kalau kamu, kalau aku tuh kadang denger khotbahnya harusnya si ini denger nih, ini khotbah buat dia. Jujur aku suka gitu sih kadang Ci. Ini harusnya si ini nih yang denger khotbah buat dia. Nah hari itu tuh aku juga ngerasa kayak gitu nih, harusnya si ini denger nih, ini khotbah buat dia keluar dari zona nyaman. Kalau aku ngerasa kan ada pelayanan apa aku selalu ikut, ada apa aku selalu coba, aku selalu keluar dari zona nyaman. Tapi entah gimana saat itu tuh Tuhan baik banget, masih bermurah hati ke aku. Dan Tuhan bilang kayak di hati aku tuh, bukannya Tuhan ngomong ya, tapi di hati aku tuh ada kayak, udahlah Gap, lu ngapain nunjuk-nunjuk orang, coba ini lu ada di sini, lu denger dulu khotbah ini buat lu. Lu denger apa yang bisa lu pelajarin. Nah entah gimana aku juga lupa isi khotbahnya sedetailnya kayak apa, tapi aku tuh ngerasa zona aman itu adalah status aku sebagai victim, sebagai survivor. Jadi aku selalu ngerasa kayak, maklum dong kalau gue gak berani tampil di depan, maklum dong kalau gue gak berani misalnya merasa diri gue cantik, maklum dong kalau gue gak bisa percaya diri gini, kan gue bekas dibully. Nah itulah, jadi itu kan gue bekas dibully, walaupun udah bukan lagi dibully atau apa, tapi kan gue bekas dibully. Nah ya di situ tuh kayak ketabok kanan kiri. Terus abis itu aku bilang Tuhan kan tahu. Sebenarnya ya di situ aku ditunjukin lagi, walaupun aku brave, walaupun aku sudah melayani, walaupun aku dibilang jadi berkat gitu buat orang, tapi di dalam aku tuh masih si self esteemnya hancur, bener-bener tembikar yang gompal sana sini. Dan aku tuh bilang Tuhan maaf banget kalau sebenarnya Tuhan tuh punya image Gaby yang Tuhan pengenin tuh indah banget itu, dan aku yakin indah rencana Tuhan itu, tapi somehow entah gimana kayaknya I screwed up, aku udah ngacau. Dan sekarang yang Tuhan punya cuma tembikar yang udah gompal sana sini dan udah jelek banget. Maksudnya kayak udah berasa gagal gitu. Tapi di saat itu aku datang ke depan dan aku bersujud gitu, aku berlutut, Tuhan tapi maksudnya Tuhan tahu kan hati aku gitu. Kalau Tuhan masih mau dan masih bisa, aku ngomong gitu loh, kalau Tuhan masih mau dan masih bisa kepake aku yang kayak gini, udah hancur gitu. Ini semua gak ada pun satu kepingan yang aku simpan buat diri aku sendiri. Ini semua seancur-ancurnya aku, Tuhan tolong, itu perkataan aku, Tuhan tolong kasih tahu aku apa yang harus aku lakukan dan kemana aku harus pergi, karena aku janji aku ikut. Gitu. Jadi buat semua yang ngeledekin aku untuk sekolah Alkitab, itu aku juga udah bilang sama Tuhan, kalau Tuhan suruh aku sekolah Alkitab, detik ini juga aku tinggal semuanya. Cuma waktu itu aku minta satu tanda, dan Tuhan kayaknya memang bukan panggilan aku ke sana, beda panggilan aku. Jadi aku bilang, Tuhan bahkan sampai sekolah Alkitab pun itu aku udah siap gitu. Jadi tunjukkan aku
apa yang harus aku lakukan, kemana aku harus pergi. Dan tahu nggak Tuhan ngelakuin apa? Apa tuh Ci? Jadi di saat itu aku ngerasa kayak ada sesuatu yang indah banget turun ke atas aku. Jadi kayak air tapi bukan air, kayak angin tapi bukan angin. Dan di saat aku tersungkur gitu, berlutut gitu, aku ngerasa tuh masuk dari, kan jadi kita dalam keadaan berlutut gitu kan, muka kena tanah. Dan kayak masuk kayak dari kepala, dan kayak enak aja gitu ngalir. Dan keluar lagi kayak, maksudnya kayak udah ngucur ke dalam gitu kan, dia jadi ngalir lagi ke dari jari-jari gitu kan, keluar lagi. Dan aku ngerasa tuh kayak bersih banget, dan di dalam hati aku tuh kayak ada yang dicap gitu, kayak di stempel gitu, dan nggak tahu bahasa apa, tapi entah itu aku ngerti itu tuh kalau di bahasa Indonesiain atau di bahasa Inggrisin kayak something beautiful before the Lord gitu. Jadi ditandain sebagai sesuatu yang indah di pandangan Tuhan gitu kan. Dan itu bersyukur banget dapat pengalaman seperti itu, karena aku yang rasa hancur dikasih afirmasi bahwa aku berharga gitu, dan indah, beautiful loh, dibilang indah banget gitu di hadapan Tuhan. Tuhan pandang indah. Cuma ya karena si otak ini masih rada ngeyel, nanya, Tuhan terima kasih gitu, tapi apa yang harus aku lakukan? Tuhan gak jawab sama sekali. Cuma itu aja, terus ngalir dan terus dikasih tahu something beautiful before the Lord gitu. Sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Dan setelah bertahun-tahun itu jadi kayak sekitar 10 tahun lalu kejadiannya. Hari ini aku benar-benar bisa paham, itulah yang sebenarnya aku butuh dengar dari Tuhan. Bukan kemana aku harus pergi, apa yang Tuhan mau aku lakukan, tapi siapa aku di hadapan Tuhan gitu sih. Wow. Itu. Mantap. Memang Tuhan tuh ngasih tahu apa yang kita perlu dulu ya Ci. Kadang kan kita menuntut untuk kayak apa yang kita mau, tapi Tuhan tuh gak pernah ke-skip apa yang kita perlu tuh selalu yang paling utama yang dikasih ke kita gitu. Cakep. Iya. Ya dan pas aku sadar ya, mulut aku udah ngomong dalam bahasa yang aku gak ngerti itu. Jadi aku yakin tuh pekerjaan Roh Kudus buat di hidup aku ya, pemulihan ya. Dengan cara yang ya pokoknya aku ngerasa itu momen spesial buat aku sih. Wow. Itu begitu ceritaku. Aku seneng sih Ci, maksudnya mungkin kalau dibandingin beberapa teman lain, mungkin aku punya kesempatan udah cukup lama bisa kenal Cici, bisa sering ngobrol-ngobrol sama Cici gitu. Tapi maksudnya dari itu pun hari ini aku ngobrol pun aku mendengar banyak insight baru gitu kayak. Dan aku tetap ini sih, aku tetap terpukau sama ngelihat hati Cici gitu yang kayak ya semoga teman-teman di luar sana juga bisa bisa dapetin sesuatu dari apa yang udah kita obrolin hari ini. Makasih banget Cici. Udah aku menantikan banyak pengen banget si Corona dan teman-teman ini cepat-cepat pergi ya. Jadi kita bisa sering-sering kumpul, sering-sering berinteraksi lagi di dalam, maksudnya kalau gereja konteksnya komunitas pemuda bersama teman-teman, karena aku pun percaya maksudnya komunitas ini ada untuk ngebentuk kita juga kan ya Ci. Betul. Daripada sendiri-sendiri gitu. Jadi sekali lagi terima kasih buat waktunya. Terima kasih buat kantornya. Sama-sama. Luar biasa. Nih datang. Ini contohnya guys, udah kita yang minta tolong untuk Ci ngobrol yuk. Cici yang nyediain tempatnya, Cici yang ngasih waktunya. Jadi kayak terima kasih, biar Tuhan yang balas semuanya. Terima kasih semuanya. Dadah.